Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Nottingham Forest berhasil menaklukkan Manchester United dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris 2024-2025. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Anthony Elanga di menit ke-5. Ironisnya, mantan pemain Manchester United. Manchester United menderita kekalahan Liga ke-13 mereka musim ini. Mereka terpuruk di posisi ke-13 sementara upaya Forest untuk maju ke Liga Champions terus berlanjut. Setan Merah juga gagal mencetak gol dalam 11 dari 30 pertandingan Liga Inggris mereka musim ini. Dan hanya 6 klub yang memiliki jumlah gol yang lebih sedikit. Pelatih Manchester United Ruben Amorim memberikan evaluasi jujur terhadap penampilan Alejandro Garnacho saat Manchester United tumbang dari Nottingham Forest. Garnacho menjadi pemain dengan tembakan terbanyak yaitu 6, namun gagal mencetak gol. Performanya kontras dengan Anthony Elanga, mantan pemain MU yang justru menjadi penentu kemenangan Nottingham Forest. Amorim mengakui Garnacho sering mengabaikan gerakan Patrice Dorgu di sayap kiri. Pelatih asal Portugal itu menilai pemain berusia 20 tahun tersebut kerap membuat keputusan kurang tepat di lapangan. Meski mengkritik, Amorim tetap memuji niat baik Garnacho untuk membantu tim. Garnacho telah menyumbang 8 gol dan 8 assist di semua kompetisi musim ini. Namun konsistensinya masih dipertanyakan setelah tampil di bawah standar melawan Nottingham Forest. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk membuat Manchester United kembali berjaya dan bangkit. Di Manchester United, Anda tidak punya banyak waktu. Saya tidak akan punya banyak waktu. Kami harus segera membenahi semuanya, tegas Amorim. Tekanan di sini terkadang terlalu besar, lanjutnya. Ruben Amorim mengkritik ketidakefektifan serangan MU yang gagal membongkar pertahanan Nottingham Forest. Meski menguasai permainan dan melepaskan 24 tembakan, hanya sedikit yang benar-benar mengancam gawang Matt Sales. Pelatih berusia 39 tahun itu tetap melihat sisi positif dari permainan MU. Alejandro Garnacho menjadi sorotan setelah tampil kurang efektif dengan 6 tembakan yang gagal membuahkan gol. Namun Amorim tetap membela winger muda asal Argentina itu. Amorim menekankan komitmen Garnacho yang patut diacungi jempol. Meski mengkritik beberapa keputusan Garnacho, Amorim menolak menyalahkan pemain tertentu. Penyerang Anthony Elanga menjadi bintang kemenangan Nottingham Forest atas Manchester United dengan gol spektakuler di menit ke-5. Mantan pemain MU itu berlari sejauh 85 meter sambil membawa bola sebelum melepaskan tembakan yang menentukan. Mencetak gol ke gawang Manchester United sendiri memiliki makna besar. Pasalnya, Elanga pernah menghabiskan 9 tahun bermain untuk Manchester United sejak di akademi. Pelatih Nottingham Forest Nuno Espirito Santo tidak henti memuji aksi gemilang Elanga. Dia menekankan betapa sulitnya melakukan sprint sejauh itu sambil tetap mengontrol bola dengan baik. Nottingham Forest harus mati-matian untuk mempertahankan keunggulan. Murillo menjadi pahlawan pertahanan dengan penyelamatan di garis gawang saat laga hampir berakhir. Mantan bek MU Rio Ferdinand tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya melihat performa 3 pemain MU yang gagal menghentikan Anthony Elanga mencetak gol kemenangan Nottingham Forest. Mantan kapten itu menyoroti kesalahan fatal Patrice Dorgu, Alejandro Garnacho, dan Nassauir Mazraoui dalam momen tersebut. Ada 3 momen di mana mereka seharusnya bisa menghentikan gol ini. Pertama, Dorgu harus berada di posisi yang lebih baik sejak awal. Ferdinand juga menyalahkan Garnacho yang dinilai harus melakukan pelanggaran. Garnacho punya peran di sini. Dia harus menjatuhkan Elanga. Melakukan pelanggaran di sana, kamu harus menjatuhkannya.
Tidak hanya Patrice Dorgu dan Garnacho, Mazraoui juga mendapatkan kritik karena reaksinya yang terlambat. Ferdinand menilai bek asal Maroko itu harus lebih agresif menghadapi Anthony Elanga sebelum masuk kotak penalti. Meski mengkritik habis-habisan pertahanan MU, Ferdinand tetap memberikan pujian untuk Anthony Elanga. Teka-teki masa depan Bruno Fernandes terus jadi pengunjingan banyak pihak. Gelandang asal Portugal itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid sejak akhir Maret 2025. Real Madrid dikabarkan ingin membajak Bruno Fernandes dari MU di musim panas 2025 nanti untuk menjadi pengganti pemain senior Luka Modric yang kemungkinan pergi atau pensiun pada akhir musim nanti. Manajer MU Ruben Amorim sudah membantah Bruno Fernandes akan dijual. Tenaga Fernandes masih sangat dibutuhkan MU. Mantan pemain Sporting itu rajin bikin gol maupun assist bagi Setan Merah. Namun pengamat sepak bola Ali Mikois justru sangat yakin Bruno Fernandes akan pergi dari MU menuju Real Madrid di bursa transfer musim panas 2025. Berbicara kepada Talksport, Mikois bahkan memprediksi Bruno Fernandes sendiri akan meminta MU melepasnya ke Santiago Bernabeu. Kepergian Bruno Fernandes dari Old Trafford di musim panas 2025 nanti akan menjadi kerugian besar bagi MU. Setan Merah bakal sulit menemukan sosok seperti Bruno Fernandes dalam waktu singkat. Penampilan Luke Shaw bersama Manchester United semakin menurun karena kerap dihantam cedera. Mantan bek MU Jaap Stam menyarankan kepada manajemen tim Setan Merah agar secepatnya menjual Luke Shaw. Jaap Stam menilai kontribusi Luke Shaw di Manchester United semakin minim. Mantan bek timnas Belanda itu pun menyarankan MU untuk segera menjual Luke Shaw ke klub lain. Saya suka Luke Shaw sebagai pemain, dia punya banyak kemampuan, tetapi dia sering cedera sehingga sebagai manajer, Anda perlu membuat pilihan dalam hal perekrutan dan membangun tim yang bugar sebagian besar waktu dan dapat menangani beban yang datang bersama sepak bola yang intens. Saya tidak bermaksud tidak menghormati Luke Shaw, tetapi klub harus membuat pilihan tentang apa yang benar untuk masa depan dan itu mungkin dengan pertimbangan tim tanpa dia, kata Jaap Stam. Manchester United berencana merekrut mantan anak asuh Ruben Amorim, Gonçalo Inacio dari Sporting Lisbon di bursa transfer musim panas 2025. Inacio pun dipandang sebagai sosok ideal untuk menambah kualitas serta kedalaman lini belakang Setan Merah sebab dia merupakan dengan fleksibilitas tinggi. Cult Offside mengungkap pesepak bola 23 tahun itu mampu beroperasi di pos bek tengah dan bek kiri serta punya peluang berkembang lebih jauh mengingat usianya masih muda. Inacio punya fisik yang serta kemampuan teknis yang dianggap mumpuni untuk beradaptasi dengan ketatnya persaingan sepak bola Inggris. Setan Merah harus siap membayar 38 juta pound sterling atau sekitar 814 miliar rupiah jika ingin menebus pesepak bola asal Portugal tersebut dari klubnya di Sporting Lisbon. MU juga mungkin harus bersaing dengan beberapa klub papan atas lain yang meminati sang pemain. Menurut Cult Offside, rival abadi MU Liverpool juga dikaitkan dengan rencana perekrutan Gonçalo Inacio. Manchester United terancam ditinggal gelandang serang Bruno Fernandes di bursa transfer musim panas 2025 nanti. Pemain asal Portugal itu sedang diincar oleh klub raksasa Spanyol Real Madrid untuk menjadi pengganti gelandang senior Luka Modric. Untuk pengganti Bruno Fernandes, MU mulai menyiapkan beberapa nama. Menurut The Mirror, salah satu pemain yang diincar MU adalah bintang muda Israel, Oscar Glow, yang saat ini bermain untuk Red Bull Salzburg di Austria. Berposisi sebagai gelandang serang, Glow memang memiliki kemiripan dengan Bruno Fernandes. Dia rajin bikin gol pada musim 2024-2025 saja. Pemuda 20 tahun itu sudah menghasilkan 9 gol dari 19 penampilan di Liga Austria. Bila jadi dibeli MU untuk menggantikan Bruno Fernandes, Glow akan mengukir sejarah sebagai pesepak bola Israel pertama yang bergabung di Old Trafford. MU selama ini belum pernah punya pemain dari Israel.